Initiating system 1. System 1 loaded. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 mata kuliah Ilmu Bahan Pangan. Kali ini kami akan melakukan sebuah praktikum yaitu Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Fitriani. Perkenalkan, nama saya Ajeng Dianti Rahayu. Halo, perkenalkan nama saya Kania Aisyah. Perkenalkan, nama saya Anissa Fadila Karumiati. Kenalin, nama aku Vina Damayanti. Perkenalkan, nama saya Putri Afriti Iksani. Perkenalkan, nama saya Molas Marinisa Sasabila Wulandari. Jika membandingkan antara telur bebek dengan telur ayam, kira-kira lebih bergizi yang mana ya? Berikut saya akan memberitahu sedikit perbandingan antara keduanya. Yang pertama, coba kita lihat dari segi ukuran dan ciri fisik. Mengenai ukuran, tentunya telur bebek memiliki ukuran lebih besar dibandingkan dengan telur ayam. Selain itu, ciri fisiklah yang membuat perbedaan kontras antara kedua telur ini. Telur ayam memiliki cangkang berwarna coklat kemerahan, sedangkan telur bebek memiliki warna hijau kebiruan dengan ukuran yang relatif lebih besar dibandingkan dengan telur ayam. Yang kedua, jika dilihat dari kandungan vitamin dari keduanya, ukuran telur bebek lebih besar dibandingkan telur ayam ini berarti ukuran kuning telur dari telur bebek tentunya lebih besar daripada telur ayam. Kuning telur memiliki kandungan vitamin yang sangat bermanfaat. Kandungan vitamin tersebut diantaranya vitamin B6, vitamin A, E, D, B12, asam pantotenat, folat, niacin, tiamin, retinol, dan riboflavin. Nah, dilihat dari segi kuantitas, tentu vitamin dalam telur bebek lebih banyak jika dibandingkan dengan telur ayam. Selanjutnya, bagaimana dengan kandungan protein dan karbohidratnya? Telur bebek mengandung sedikit lebih banyak protein dibandingkan dengan telur ayam. Namun, dalam hal kandungan karbohidrat, jumlah kandungan antara kedua telur ini memiliki kandungan karbohidrat yang sama jumlahnya. Selanjutnya adalah bagaimana perbandingan kandungan mineral pada telur bebek dan telur ayam. Jika bicara kandungan mineral, ukuran bukan menjadi acuan yang pas. Karena ternyata kandungan mineral pada kedua telur ini sama, yakni mengandung zat besi, mangan, tembaga, kalium, selenium, natrium, dan zinc. Namun dalam hal jumlah, kandungan mineral pada telur ayam jumlahnya sedikit lebih banyak dibandingkan dengan telur bebek. Dalam hal ini membuat telur ayam sedikit lebih unggul dibandingkan dengan telur bebek. Nah, yang terakhir adalah perbandingan jumlah kalori yang terdapat pada kedua telur ini. Kandungan kalori pada kedua telur ini ternyata diungguli oleh telur bebek. Pada telur bebek terkandung sebanyak 185 kalori energi. Jumlah ini jauh jika dibandingkan dengan kandungan kalori yang terdapat pada telur ayam, yakni hanya 149 kalori energi. Oke, kayaknya teman-teman semua udah gak sabar nih buat ngeliat praktikum kita. Ayo ikutin kita terus. Adapun alat dan bahannya yaitu jangka sorong, penggaris, kertas milimeter, plastik bening, timbangan analitik atau timbangan digital, gelas ukur, gelas beker, teropong telur, panci, pisau, pengocok telur, pH stick, kompor, stopwatch, mangkuk, sendok, wajan, dan piring.
Step selanjutnya kita bakal menggoreng telur dengan waktu yang berbeda. Pertama dengan waktu 1 menit dan kedua dengan waktu 2 menit. Siapkan 2 butir telur, minyak goreng, wadah, spatula, juga wajan. Nyalakan kompor terlebih dahulu, lalu taruh wajan di atas kompor dan beri sedikit minyak. Setelah itu, dari percobaan lamanya menggoreng telur ini, dapat disimpulkan bahwasannya telur yang digoreng dengan waktu 1 menit akan menghasilkan warna putih yang coklat dan kuning yang belum matang. Begitupun dengan waktu yang 2 menit, putih yang menghitam juga kuning yang belum matang. Nah, di step 3 kali ini kita akan mengamati perebusan telur utuh. Langkah yang pertama yaitu kita akan merebus air di dalam panci ini sampai mendidih. Nah, ketika airnya sudah mendidih, maka kita akan memasukkan 2 butir telur. Yang satunya akan kita masak selama 10 menit dan yang satunya lagi akan kita masak selama 15 menit. Nah, setelah dimasak tadi, ini merupakan telur yang dimasak selama 10 menit, kemudian ini telur yang dimasak selama 15 menit. Langkah selanjutnya kita akan mengamati warna, keadaan putih dan kuning telur, serta bau dan rasanya. Nah, untuk telur yang dimasak selama 10 menit, teksturnya itu lebih seperti belum masak dan dia itu seperti ada berlendir sedikit. Kemudian kita akan mencoba untuk membelahnya untuk melihat keadaan putih telur dan kuning telurnya. Bisa dilihat di sini, jika dimasak selama 10 menit, maka telur bebek akan masaknya itu tidak akan merata. Kemudian untuk telur yang dimasak selama 15 menit, di sini untuk tekstur awalnya dia lebih masak daripada yang telur yang dimasak selama 10 menit. Kemudian kita akan membelahnya menjadi 2 untuk melihat keadaan putih telur dan kuning telurnya. Nah, untuk telur yang dimasak selama 15 menit ini, dia juga masih ada bagian yang belum masak, cuman itu lebih sedikit dibandingkan dengan telur yang dimasak selama 10 menit tadi. Baik, pada step kali ini kita akan mengikuti perebusan telur atau ceplok air yang akan dilakukan pada telur bebek. Nah, selanjutnya kita akan melakukan perhitungan Young's Index dan Health Unit, yaitu ambil 1 butir telur bebek, kemudian timbang berat telur tersebut. Setelah itu, pecahkan telur bebek di atas kertas milimeter blok yang sudah dialasi oleh plastik bening, kemudian ukur tinggi dan diameter kuning dan putih telur menggunakan jangka sorong. Setelah itu, ukur pH telur menggunakan kertas indikator pH. Pada step 6 kali ini kita akan mengukur daya busa telur. Yang pertama, kita akan mengambil 1 butir telur, kemudian kita akan memisahkan kuning dan putihnya. Kemudian kita akan mengukur pH dari masing-masing bagian telur. Yang pertama, kita akan mengukur bagian putih telur. Dapat dilihat pH dari putih telur adalah
8. Selanjutnya di sini kita akan mengukur kuning telur. Nah, dari yang dapat kita lihat di sini pH-nya adalah 6. Kemudian kita akan mengukur volume putih telur. Volume putih telur ini berkisar 0,9 cm. Selanjutnya kita akan mengocok bagian putih telur. Setelah putih telur dikocok, kemudian kita akan mengukur kembali volume putih telur ini. Kita dapatkan bahwa volume putih telur yang telah dikocok yaitu 1,5 cm, dan kita akan mengukur pH putih telur yang sudah dikocok. Setelah didapat pH-nya adalah 8. Setelah kita menghitung volume dari putih telur tadi, dapat diketahui bahwa volume putih telur yang sebelum dikocok yaitu 0,9 cm, sedangkan volume putih telur yang telah dikocok yaitu 1,5 cm. Pertama, ambil 2 butir telur bebek yang sudah matang. Setelah itu, timbang masing-masing telur dan rata-ratakan beratnya. Setelah ditimbang, pisahkan kulit dan isinya. Langkah selanjutnya yaitu timbang kulit dan isinya. Itulah tadi video dari kelompok 9, sangat mudah dipahami bukan? Mohon maaf apabila ada salah kata. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. See you.